Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa pandemi seperti ini. Memang rentan banget, rentan sekali. Jadi kesehatan kita harus emang benar-benar dijaga. Nah, pada kali ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran meskipun dalam keadaan daring ya anak-anak. Semoga kalian masih tetap semangat lah gitu. Nah, kemarin kan ini kelas berapa ya? Kelas Ibu pengen ngetes dulu, kira-kira kalian udah siap apa belum melaksanakan menerima pembelajaran gitu ya nak ya. Jadi nanti ketika ibu tanya bagaimana kabarnya kalian nanti menjawabnya gini: Alhamdulillah, badan sehat, pikiran tenang, siap belajar gitu. Kira-kira bisa nak? Enggak, ya udah ibu tanya ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oh, salah Mbak Husnul, gini ya. Ibu ulangi. Oh iya, ibu ulangi ya, gini. Jadi nanti pas ibu bilang gimana kabarnya anak-anak, nah kalian jawabnya gini: Alhamdulillah, badan sehat, pikiran tenang, siap belajar gitu ya. Ya nggak apa-apa, ya udah, yuk ibu ulangi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, siap belajar. Wah, pinter sekali nih anak-anaknya ibu ya. Nah, kan sebelum masuk ke pembelajaran, ibu pengen salah satu di antara kalian atau ketua kelasnya ya, ini memimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Mbak Husnul ya, silahkan Mbak Husnul dipimpin teman-temannya. Ya, terima kasih Mbak Husnul. Sekarang Ibu mau mengabsen kalian satu persatu ya. Husnul Khotimah hadir. Daliana Rozakul Karim hadir. Ini udah Ibu absen semua ya. Kira-kira ada yang terlewatkan atau belum Ibu panggil? Sudah ya, alhamdulillah sudah semua. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu pengennya kalian rapikan dulu lah baju-bajunya atau kerudungnya yang melentot-melentot itu atau miring-miring gitu loh ya nak ya. Jadi nanti kalian waktu pelajaran nanti nggak fokus ke baju atau yang lainnya gitu. Nanti kalian fokusnya ke pembelajaran. Terus disiapkan alat tulisnya kayak buku, terus pensil, terus ballpoint juga yang sekiranya itu diperlukan nanti atau mungkin pas ibu menjelaskan materi mungkin ada yang penting, nanti kalian bisa mencatatnya gitu ya. Ya, minggu kemarin kita membahas tentang sejarah kebudayaan Islam ya. Temanya itu tentang peradaban Islam di Makkah. Kira-kira ada yang tahu nggak atau masih ingat sekilas tentang materi yang Ibu jelaskan kemarin? Kira-kira itu hal spesifik atau hal apa yang paling menonjol dalam peradaban Islam di Mekah? Maksudnya itu Nabi lebih menekankan pada aspek apa ketika berdakwah di Makkah itu? Ada yang tahu? Berarti ini belum dibaca ulang, belum di review ya tadi malam. Kira-kira kemarin itu belajar apa enggak?
Iya, tugasnya itu banyak sekali ya kelas 10 ini kayaknya. Ya udah. Ya udah kalau gitu Ibu review dulu lah ya sedikit. Jadi kemarin itu kita membahas tentang peradaban Islam di Makkah. Jadi Nabi itu lebih menekankan pada aspek ketauhidan atau akidahnya, akidah orang-orang yang berada di Makkah itu. Kenapa? Nah, karena gini nak, di Makkah itu kan orang-orangnya itu keras. Kenapa kok keras gitu? Wataknya, sifatnya itu keras karena mereka itu apa ya, kayak taklid kepada nenek moyang gitu loh. Mereka tuh lebih percaya kepada agama-agamanya nenek moyang mereka, terus menyembah berhala, terus matahari, bulan, bintang, dan masih banyak yang lainnya. Pokoknya agamanya itu banyak sekali. Nah, sehingga ketika Nabi datang menyebarkan agama Islam, mereka itu masih sulit untuk menerima itu, masih sulit menerima ajakan Nabi. Maka dari itu Nabi lebih menekankan pada aspek ketauhidan gitu. Nah, pada periode Makkah ini Nabi melakukan dakwahnya itu ada dua macam ya kan. Ada yang secara siri atau sembunyi-sembunyi dan juga ada yang secara terang-terangan. Setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94 itu Nabi berdakwah secara terang-terangan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang materi peradaban Islam di Madinah. Jadi melanjutkan yang minggu lalu gitu. Jadi kalau di Madinah ini Nabi lebih menekankan pada aspek muamalahnya, muamalah orang-orangnya yang ada di Madinah. Kenapa kok bisa begitu? Jadi ceritanya gini. Nanti di materi ini kita akan membahas tentang tiga poin penting atau tiga hal, yaitu yang pertama itu tentang sejarah peradaban Islam itu di Madinah sendiri. Itu bagaimana kok bisa terjadi, terus kenapa kok Islam itu menyebar di Madinah gitu. Terus yang kedua sistem atau kebijakan Nabi di Madinah itu apa saja. Setelah Nabi sampai di Madinah apa yang dilakukan Nabi. Terus yang ketiga itu adalah hikmahnya. Nah, jadi kita masuk ke yang pertama dulu ya, sejarahnya, sejarah peradaban Islam di Madinah. Nah, jadi gini, ketika Islam mulai menyebar di Makkah, itu kan ada orang Madinah, 12 orang kalau nggak salah ya, 12 orang itu datang ke Makkah mencari sosok pemimpin gitu loh. Sebenarnya kan di Madinah itu ada dua bangsa, yaitu Yahudi dan juga Arab. Kalau yang Yahudi ini terdiri dari suku terdiri dari Bani Nadir, Quraidah, dan juga Qainuqa. Terus kalau yang Arab ini terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Nah, sebenarnya suku Aus dan Khazraj ini kan berdamai mereka itu, tapi karena ada orang-orang Yahudi ini akhirnya sering diadu domba lah sama mereka. Nah, akhirnya orang suku Aus dan Khazraj ini meminta bantuan kepada Nabi karena mereka itu percaya kalau di akhir nanti, maksudnya itu ada seorang Nabi akhir zaman itu yang akan menjadi pemimpin mereka. Akhirnya mereka itu ke Makkah karena mendengar kabar bahwa di Makkah itu ada Nabi akhir zaman gitu loh kan. Maksudnya Nabi terakhir gitu yang akan memimpin mereka gitu. Datanglah mereka terus meminta agar diislamkan gitu. Akhirnya mereka kan masuk Islam sudah dengan namanya itu dikenal dengan perjanjian Aqobah atau Bayatul Aqobah 1, di mana isinya itu mereka itu rela berkorban harta jiwa mereka demi Nabi, ikut menyiarkan agama Islam juga. Terus pokoknya tidak akan membunuh orang lain gitu. Isinya seperti itu, rapi seperti itu. Terus kemudian mereka itu balik lagi ke Madinah. Nah, karena Nabi itu merasa mereka mungkin nanti butuh bimbingan, maka diutuslah Mus'ab bin Umair untuk dijadikan sebagai duta dakwah agar bisa membimbing mereka. Nah, kemudian datanglah rombongan dari mereka ini untuk yang kedua kalinya kepada Nabi di Makkah gitu loh, supaya diislamkan lagi sebanyak 72 orang gitu. Diislamkan lagi, terus kemudian meminta agar Nabi itu hijrah ke Madinah supaya bisa membantu mereka di Madinah gitu. Akhirnya Nabi berhijrah. Nah, setelah hijrah di Madinah, apa yang dilakukan Nabi? Nah, kita masuk kepada poin yang kedua. Jadi setelah di Madinah, yang dilakukan Nabi adalah membangun masjid. Kenapa kok masjid gitu loh? Karena masjid itu merupakan
pusat kegiatan. Jadi kayak sholat itu dilakukan di masjid, terus kayak madrasah-madrasah itu juga dilakukan di masjid, musyawarah. Jadi masjid itu adalah hal yang sangat penting gitu. Nanti kalau ada soal, misal gini, masjid apa yang didirikan Nabi pertama kali dalam Islam, itu jawabannya Masjid Kuba. Nah, tapi kalau masjid apa yang didirikan Nabi ketika di Madinah, itu jawabannya Masjid Nabawi. Jadi ada sedikit perbedaan gitu ya. Nah, terus hal apa yang dilakukan Nabi selanjutnya, yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan juga ansor. Kenapa? Karena kaum muhajirin yang dari Mekah ini, mereka kan masih tidak membawa apa-apa gitu, maksudnya nggak punya harta benda gitu. Akhirnya ditolong sama orang ansor, orang Madinah gitu loh. Dengan cara apa? Caranya dilakukan Nabi itu yang mempersaudarakan mereka supaya mereka mau tolong-menolong gitu. Terus apalagi ya? Terus kemudian Nabi melakukan piagam Madinah. Jadi piagam Madinah ini adalah piagam yang mengatur tentang kehidupan orang-orang di Madinah, baik itu Yahudi maupun Arab gitu. Jadi supaya tercipta toleransi gitu loh. Nah, supaya nggak ada perebutan lagi, supaya ada kedamaian di situ gitu. Nah, terus hikmahnya apa? Hikmahnya dari mempelajari itu adalah supaya tumbuh tali persaudaraan. Terus yang kedua itu adalah munculnya sikap tolong-menolong, dan yang terakhir adalah terciptanya kehidupan yang rukun begitu. Nah, dari sini kira-kira ada yang ditanyakan atau masih dibingungkan? Nggak apa-apa diutarakan daripada nanti susah di jalan loh. Gimana? Ada ya. Kalau Mbak Leli gimana? Sudah paham? Alhamdulillah masih paham ya. Semoga saja kedepannya nanti kalian paham terus gitu ya. Soalnya nanti ya ibu ya begini kalau menjelaskan gitu loh ya. Nah, supaya ini buat bahan evaluasi kalian nanti ibu akan berikan soal kepada kalian supaya kalian bisa lebih memahami materi ini ya. Terus untuk minggu depan kalian buat mind mapping itu ya, materi selanjutnya, supaya nanti kalian pas waktu masuk kelas itu ketika ibu tanya nanti punya gambaran tentang materi yang akan ibu sampaikan gitu ya. Bagaimana? Gitu ya. Ya udah. Untuk pengumpulannya minggu depan saja ya nak ya. Tuh. Ya udah, kalau gitu kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan ingat ya nak ya, kan ini masnya pandemi. Kalau kalian keluar-keluar tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan yang bersih, jaga jarak begitu ya. Karena kesehatan sangat penting sekali. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.